Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'i sholihin wal ulama'il aminina rasikina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal laqiin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 152 baris 2. Kita bacakan ulang. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nabiyyu alaihi salatu wassalam afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Apa artinya? Qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, afdalu dzikri, abdolna dzikir, seutama-utamanya zikir la ilaha illallah. Terus paling utama zikir itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Itu kalau ibu berzikir la ilaha illallah itu sudah zikir dengan utama-utamanya zikir. Keren. Ya, habis sholat. Ya, habis sholat 165. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 165. Ya. Habis subuh 165. Habis zuhur 165. Habis asar 165. Habis maghrib 165. Habis isya 165. Lumayan. Jadi berapa? Itu udah 165 kali 5. Ya, kalau mau kata ohan, tigaan, la ilaha illallah 100.000. Ya kan tidak namanya. Boleh untuk diri sendiri, boleh untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Tidak. Atau kata sebenarnya kata kubro la ilaha illallah 100.000. Kalau
bisa semalaman selesai, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya 3 hari selesai. Kalau nggak bisa 3 hari selesai ya seminggu nggak bisa selesai ya 2 minggu 2 bulan. Lompatnya atur. Ya 3 bulan juga. Kalau 3 bulan itu berarti sebulan cuma 300. Kemudian kalau seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, Rasulullah lanjutkan sabdanya wa afdhalu du'a, dan seutama-utamanya doa alhamdulillah. Alhamdulillah itu doa yang paling top. Ya kan? Mana kita dengan membaca hamdalah bersama-sama alhamdulillah rabbil alamin, itu udah keren banget. Seutama-utamanya doa. Mau minta apa lagi? Sebenarnya umur itu panjang-panjang. Untuk ditanya minta apa Bu? Kenapa la ilaha illallah itu seutama-utamanya zikir? Karena lafaz la ilaha illallah ini disebut kalimat tauhid. Kalimat yang digunakan untuk mengisah, membebaskan diri kita dari kemusyrikan. Makanya Allah Maha Esa, tidak ada itu baginya. La ilaha illallah wa ta'ala. Dan dosa yang paling besar adalah dosa musyrik. Dosa-dosa yang lain dihapus, tapi dosa musyrik tidak pernah diampuni oleh Allah. Dan la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang sembah yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Makanya utamanya zikir la ilaha illallah. Kalau doa alhamdulillah. Kok bisa? Ayo coba gimana ya? Kita diskusi. Ayo kita ngomong. Alhamdulillah itu seutama-utamanya doa. Jadi doa yang mana-mana yang paling utama alhamdulillah. Apa lagi yang utama sudah kita dapatkan? Kenapa? Ya kenapa diperpanjang? Enggak, ya kenapa? Alhamdulillah. Kan pasti ada ini ya rahasianya. Kenapa alhamdulillah? Cukup dengan alhamdulillah. Itu seutama-utamanya doa, katakan Nabi. Kenapa? Nah, ya tahu ya. Pengen tahu enggak? Pengen. Iya, jangan bilang siapa-siapa ya. Pengen tahu aja, pengen tahu begini. Nih, tahu. Alhamdulillah itu disebut kalimat syukri. Kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan rasa syukur. Alhamdulillah. Syukur. Nah, ada firman Allah yang menyatakan la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Hidup ini pengen nambah atau pengen kurang? Nambah. Umur pengen nambah atau kurang? Kurang. Kita udah tua pengen muda. Nambah. Nambah umur, nambah barokah. Nambah umur, nambah manfaat. Jangan umurnya bertambah terus, manfaatnya nggak nambah, berkahnya nggak nambah, ilmu nggak, makan susah, nambah. Nah, tambah ini makanya alhamdulillah kalimat syukur. Untuk kita alhamdulillah itu luar biasa. Dalam segala hal alhamdulillah.
lagi susah alhamdulillah. Tambahin ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Gasang kakak paling alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ucap-ucap mangan orang dadak masak. Jalan, kalau paling kapan dulu? Kayak sipur. Malah nggak kosong. Bagi-bagi Saya juga jualan rokok, ada yang beli rokok. Saya jualan herbal, nggak laku tak minumin dulu. Saya jualan parfum, nggak paling tak semprot. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur nanti doa, nanti ditambah. Oke lah, dari sini kita nggak dapat, Allah tambah dari jalan yang lain. Jadilah pengusaha itu cuma rezeki tetap aja yang ngatur. Rezeki nggak akan kemana-mana. Kalau kemana-mana namanya bukan rezeki. Jodoh juga nggak kemana-mana. Ya kan? Kalau kemana-mana namanya nggak jodoh. Makanya jangan cari kalau kemana-mana. Pokoknya nggak kemana-mana juga. Ya. Kalau itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau dapat nikmat yang menyenangkan, tambah alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya ini makin sempurna kita bisa berbuat kebaikan. Paham ya Bu? Baik, pokoknya alhamdulillah. Susah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Susah-susah masih hidup. Iya. Nomor satu tuh hidup itu. Jangan kalau nggak hidup tuh nggak bisa senang. Kita bisa senang itu karena hidup. Bisa senyum karena hidup. Bisa tertawa-tawa karena hidup. Bisa nyanyi karena hidup. Bisa joget karena hidup itu satu. Susah dikit aja udah susah yo alhamdulillah alhamdulillah. Ya susah-susah masih hidup. Jadi bagus orang senang lama. Karena nomor satu nikmat hidup itu yang disyukuri, nanti nikmat yang lain itu tambah. Duit banyak tambahan itu. Sehat juga tambahan, anak banyak itu juga nikmat tambahan. Kalau ada yang istrinya banyak itu sebenarnya cuma nikmat tambahan. Bonus-bonus saja, sembilan yang mahal. Yang pokoknya Yona nasi, lainnya itu cuma sembilan. Oke. Kita lanjut. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Afdhalu ma qultu, seutama-utama kalimat yang aku ucapkan, ana yang aku, wa nabiyyuna dan para nabi-nabi min qabli sebelum aku adalah la ilaha illallah. Makanya itu kan kalau tahlilan Abdul Dzikri para menahu la ilaha illallah. Paham? Kalau sekarang kan jadi Pak. Jadi besok kalau tahlilan tambah serius. Jadi apa yang kalimat yang diucapkan Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya sampai Nabi Adam itu ya la ilaha illallah. Baru kita tok. Paham ya? Iya. Gampang ini. Sama enak. Waqala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam bima yarwihi anillahi ta'ala. Nah, sabda Nabi ini
ada dalam hadis yang beliau meriwayatkannya dari Allah Ta'ala. Ada hadis, tapi isinya firman Allah. Biasanya kalau firman Allah kan Al-Quran. Ini hadis, tapi Nabi menyampaikan dari Allah. Namanya hadis kursi. Jadi ada hadis namanya hadis kursi. Nah, kalau hadis kursi, Allah yang berfirman. Apa? Isinya apa? Allah berfirman, La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu bentengku. Jadi la ilaha illallah apa? Bentengku. Bentengnya siapa? Allah. Bentengnya Allah. Terus Allah bilang, Waman dakhala hisni, dan siapa saja yang mau masuk ke dalam bentengku, amin amin adabu, dia pasti aman dari siksa. Alhamdulillah. Kenapa? Aman. Tiap malam Jumat berangkat tawa. Kemarin nggak berangkat. Nggak jaminan deh kalau nggak tawa. Tawa cuma nggak jaminan lah. Paling juga mungkin kalau nggak gitu ya. Kalau tawa juga ngerti lah. Jadi tawa juga itu yang mimpin tidak harus Pak. Jadi garis komando kepada bukan murabi dan jamaah. Jadi kalau Pak Waso nggak ada badal sebetulnya sudah ada 3. Tapi Pak ini 2 Pak Dedi yang kita katakan, yang ketiga Pak Aris Susanto, tapi Aris Susanto lagi kangen sama emaknya, jadi lagi pulang kampung. Jadi kalau malu ke Pak Waso bahasa, nggak usah kali ini, ada usah deh. Jadi Kok sama aja kan? Beda. Beda jauh. beda auranya. Beda jauh. Beda jombrongan. Beda auranya. Yang dibaca Sama. Kalau suka beda ya badannya beda. Iya, beda. Pak kali ini ya. Jadi kemarin kita bedanya apa bedanya? caranya gitu. Bukan keras. Caranya itu masih Jadi kita agak badannya Kan udah dibimbing semua. Kalau lain kan dah gila. Ya, namanya ya sama kan? iya. Duduknya juga Sama. Ibu juga jangan terus terpaku. Enggak kalau Tuhan yang tahu duduknya begitu. Kalau kamunya sama enggak, kalau kamunya nggak bisa ya belum juga boleh. Kalau enak-enak, kamu nggak bisa tawarin kiri, belum juara nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sholat saja yang kuat berdiri boleh, nggak kuat berdiri boleh Duduk. nggak kuat duduk boleh apalagi kita mikir boleh. Misalnya kan duduknya begini nih biasanya nih, emang ini kayak biasa begitu, namanya tawaruk. Duduknya kayak takiyah tapi terus balik. Kamu Pak, udah belum jodoh sebelah ini orang kok apa ya Pak? Enak kan? Boleh. Dua-duanya nongkrong begitu. Itu mah ngapain? Itu makmur Pak. satu. Saya paham. Enggak. Paham ya? La ilaha illallah itu bentengnya Allah. Barang siapa yang mau masuk ke dalam bentengnya, dia aman dari kita.
Benteng mana yang lebih kokoh dari bentengnya? Enggak, benteng apa? Enggak mungkin lah ya. Guru tuh ngajak nggak enak lah gitu. Kamu kebayangnya jam bulan ngomong satu. Jadi kayak ngomong satu ya. Tapi sambil ini ya berapa? Yang penting sih. Saya kalau nggak ada udur, ya tahu ada. Makanya saya bikin bandel. Nggak apa-apa. Kan zikir itu sebetulnya artinya masing-masing mantunya kan. Kan nggak terpaku sama yang mimpi. Nah, nanti kalau di rumah pada nggak zikir. Kan nggak ada salah kalau di rumah. Nah, iya. Kan kita bimbing sudah bisa diajarin sudah. Orang apa ditulis, nggak bisa baca dibacain. Nggak tahu artinya dituntun diartiin, dicontohin, diperagain, kurang berikut. Sekarang sudah bisa, kok harus pakai power? Biar mantep juga mas. Kurang apa? Besok kalau mikir di rumah sambil nyetel videonya Pak. Ini shooting ya, begitu. Jadi kita harus menyadari kita butuh aman. Kalau kita nggak punya aman, bagaimana bisa mengamankan? Makanya kita selalu berdoa semoga seluruh makhluk dalam semesta yang kelihatan maupun yang tidak. Karena makhluk Allahnya ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Semua senantiasa diberikan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, keamanan. Ya. Pengen aman, masuk benteng. Benteng yang kokoh, bentengnya Allah. Nah, Allah nyatakan la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku pasti dia aman dari siksaku. Nah, itu susah ya kayaknya. Susah kan? Kalau nggak ada pulaan ke pasar hidup cuma dah enak. Ya, paham ya? Ya, kita lanjut. Waqala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Imannya diperbarui. Kenapa? Bisa jadi orang-orang itu pagi beriman, siang menjadi kafir, siang iman sore bisa jadi kafir. Sore iman malam bisa jadi kafir, malam iman pagi kafir. Takutnya pedes kafir gitu. Makanya harus diperbarui. Kamu nanya enggak? Ada yang mau ditanyakan? Cepat. Ada? Apa? Kafir itu enggak termasuk, maksudnya termasuk inkar. Gimana? Yang kenceng. Kafir itu kan dalam artinya inkar ya. Jadi mengingkari Kafir itu kafir artinya itu kafir. Kafir. Orang yang tertutup hatinya dari Allah. Gitu. Orang yang nggak bisa mengucap la ilaha illallah, ingkar kepada Allah karena tertutup. Makanya kafir itu diperbarui. Makanya sahabat nanya, ya, ketika jadi itu gimana tuh? Perbarulah iman kalian. Qalu, mereka para sahabat bertanya, iman harus diperbarui. Sahabat bertanya, bagaimana nujat itu imanana? Bagaimana ya Rabb caranya memperbarui iman kami?
Itu yang ditanyakan oleh Sahabat. ya kayak mana kafir. Bagaimana memperbarui iman itu? Pola Allah Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda, aksiru perbanyaklah min kauli dari mengucapkan la ilaha illallah. Cara memperbarui iman dengan memperbanyak La ilaha illallah. 165 itu banyak apa sedikit? Iya. Pernah nih. Ya, yang rutinnya tiap habis sholat fardu 165. Tapi perbanyaklah nanti di luar sholat. Kan ada yang sir, ada yang jahat. Sambil berangkat belanja, tetap kita la ilaha illallah. Kan belanja kan dalam hati dikir. Bisa namanya dikir. Keluar masuk nafas dalam hati. Dijaharkan waktu sholat lima waktu 160 dikit kan? Bukan orang ngomong sedikit orang dilakon. Lakon Pak. Ya, alhamdulillah. Neko. Nah buru-buru ya dikodok kan. Oh ya. Ya. Alhamdulillah. Neke. Kelingan. Kelingan Pak. Padahal ake-ake ora Kelingan. ake-ake ya ora kok. Iya. Jujur ya. Dikobrolin Pak kalau yang itu. Nyerah mulai malah beda. Udah wajib, kan udah wajib Pak. Orang nyerah dari pendungi malah. Malah pisau Pak. Iya. Lah ya paham ya Bu. Yang penting kan udah paham dulu, udah tahu dulu. Jadi nggak katanya Pak Larso, tapi kita sama-sama tahu dari sumbernya. Kan kita sama-sama baca, sama-sama nyimak, bukan doktrin kita sama-sama. Ya, nanti bareng. Waqala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallahi niful mizan. Kalimat subhanallah yang disebut tasbih itu bisa mengisi separuh mizan. Mizan itu timbangan amal. Jadi kan riwayat nanti itu amal kita ditimbang. Nah, amal kebaikan, amal buruk ditimbang. Nah, subhanallah itu begitu ditimbang kadarnya itu memenuhi separuh timbangan. Kalau timbangan itu separuhnya udah separuhnya sendiri, kan tinggal separuh lagi. Cuman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enteng banget itu respon mizan kata siapa? Kanjeng Nabi. Mau hadis bukan karangan Pak. Kita sama-sama kita iman kepada Kanjeng. Kalau subhanallah itu separuh timbangan, kan kita pengen timbangannya penuh. Coba kalau timbangan itu penuh dengan kebaikan. Rasul meneruskan, alhamdulillah tamla'uhu. Dan kalimat alhamdulillah itulah yang memenuhinya. Jadi waktu subhanallah baru separuh. Alhamdulillah penuh timbangan. Enteng kan? Makanya kalau besok tidak mati. Alhamdulillah tidak. Jangan buru-buru.
Imamnya belum saya dulu waktu terus Rasulullah melanjutkan wala ilaha illallah la ilaha illallah tidak. Dan kalau la ilaha illallah itu tidak ada lain Allah yang bisa menutup tidak ada. Jadi antara kita dengan Allah itu tidak ada yang menghalang-halang. Ini la ilaha illallah benteng. Benteng tidak ada yang bisa menghalangi antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau berdoa ya nyambung karena tidak ada alhamdulillah wala ilaha illallah. Ditutup wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi kalamullah mafi qalbi kan gitu. Hirobi dalam cukup bagiku dan doa cukup Allah aja Tuhan itu. Maafi qalbi tidak ada di dalam qalbiku Goyulullah selain Allah. Kenapa? Tidak ada yang bisa menghalang-halangi antara kita dengan Allah. Karena la ilaha Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Paham ya? Jadi pun cocok yang biasa kita wiridkan. Alhamdulillah. Jadi selama ini bukan karangan Pak Wason. Sekarang sudah baca hadisnya sendiri. Ben tambah ya. Ini perlunya. Oke ya, lanjut. Wa warada anna amudan min nurin waqifun baina yadayhi fa idza qala al-qailu la ilaha illallah intazza dzalika al-amud wa yaqulu wa ta'ala lahu uskun wa yaqulu kaifa askun balam yaqil li qailiha fa yaqulu Allah ta'ala qad qatartu lahu fa yaqulu. Nah ini keren ini. Bahwa roda dan telah waris itu telah datang hadis dan kabar riwayat anak amudan bahwasanya ada satu tiang menurin tiang itu dari cahaya tiang tapi cahaya bayangkan tiang tapi cahaya ya. Wakifum baina yadayillah dia berdiri kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiang cahaya dari cahaya itu berdiri kokoh di hadapan Allah. Ya. Faidah qala qailu la ilaha illallah, maka apabila ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya wirid zikir la ilaha illallah, Etaza itu gemeter. Gemeter itu guncang. Tiang di mana? Di aras. Jadi ada tiang dari cahaya di aras itu apabila dia berdiri di hadapan Allah. Ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, guncang tiang aras. Guncang itu. Makanya dikir-dikir kita kalau malam Jumat itu untuk mengguncangkan tiang yang ada goyang, ada dari cahaya. Terus merinding Pak. Kita jadi goncang. Dari kalau menuju tiang itu goncang. Kemudian fayaqulu Allah Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada tiang itu, uskun, diam kamu, murung kamu. Coba zaman lagi naik, goyang-goyang gitu, kira-kira goyang-goyang gak enak. Diam kamu, uskun, diam kamu. Terus, fayaqulu, maka tiang dari cahaya itu berkata,
Kaifa bagaimana mungkin saya harus diam? Tidak bakalan saya mau diam. Tidak mungkin saya diam. Walau yakfir li qabiliha. Sedangkan itu kok belum mengampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Gimana saya mau diam? Saya tidak akan diam. Sebelum itu kok mengampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sampai saya itu la ilaha illallah. Akhirnya apa? Fayaqulullahu ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ghafartu lakum. Saksikan kalau tidak. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya Rabbal payas bumi. Maka baru tiang itu kok sampai nggak diampuni, tinggal akan berguncang terus. Selama kita berdoa, Allah belum nyatakan sudah kamu dosanya, ya nggak mau direlek. Ada di antara saya nggak punya dosa. Sadar ya, sadar ya. Sadar. Bilang gitu, Pak kita ini nggak punya apa-apa. Punyanya dosa. Emang ada orang yang nggak punya dosa? Berarti punya dong. Punya. Apa? Dosa. Punya dosa bilang nggak punya. Aku diminta apa? Sorry banget sampai dosa aja diminta. Diminta maafan. Iya, aku diminta. Langsung dulu. Paham ya? Udah, dikit lagi tak selesaikan. Nanti kita diskusi kalau ada masalah. Bahwa roda aidon dan telah sampai pula datang pula waris, telah datang hadis ya, riwayat juga. Anal abda tidak kola la ilaha illallah lam tamuro la ilaha illallah ala sayyatin fisofifatin ila ngakatha kata terjita hasanatan pataskul ila jambiha. Nah, ada hadis lagi, ada hadis lagi. Anal abda sesungguhnya seorang hamba itu tidak kola la ilaha illallah apabila dia mengucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya kalau ada hamba yang mengucapkan la ilaha illallah lam tamuro la ilaha illallah, maka tidak lewat kalimat la ilaha illallah itu ala sayyi'atin atas keburukan. Ya. Fi sofifatin di dalam buku amal si hamba. Sofifah itu jamak dari sukup. Sukup itu buku catatan. Kita semua kan ada buku catatan amal kan. Jadi apabila seorang hamba itu mengucapkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu tidak akan melewati sukup-sukup catatan amal itu terhadap keburukan. Dilihat kok ada keburukan, nggak dilewati keburukan. Ya. Ila ma'adha, kecuali keburukan itu dihapus oleh la ilaha illallah. Dihapus oleh keburukan itu. Orang tahu la ilaha illallah, kita punya buku catatan amal, dia lewat, yes, ada keburukan di diri kita, dihapus. Maka dihapus. Ya, menghapus itu kalimat. Kata juga hasanatan, sehingga ia menemukan suatu kebaikan. Keburukannya dihapus, diganti dengan alhamdulillah. Patas kuno ila gambiha, maka lalu kalimah la ilaha illallah itu diam ila gambiha, di samping sofifah, di samping catatan, menjaga, menjadi bentengnya Allah yang menyelamatkan kita dari adab Allah. Ada yang mau ditanyakan? Allah, atau ada hal yang mau disampaikan? Silakan. Barangkali dari pengurus yayasan ada menyampaikan sesuatu. Atau mau menanyakan apa yang belum paham, masih ada waktu. Masa jam 3 berapa ini? Jam 3.
Ada yang ditanyakan? Hari Jumat tuh Pak, jangan lupa. Hari Jumat jangan lupa tanya ngapain? Siar dan Sabtu Jumat. Oh, apa? Siar dan Sabtu Jumat. Besok malam Jumat tawaduhan ya kan, sudah pasti ingat lah itu. Kemudian Jumat malam Sabtunya acara rutin bulanan malam Sabtu minggu pertama acara akhir dan siar. Kelihatannya sudah dipersiapkan ada 3 grup yang akan ditampilkan. Grup Samrok Ibu, grup Kentruk yang Jati, jadi Samrok Ulangit, Kentruk Jati. Kemudian sekarang ada blend motion akustik. Blend motion akustik ini para pemuda. Ya, para pemuda. Terus kemarin ada wacana-wacana akan ada acara syukuran namanya syukuran yayasan di kafe Andika Bogor. Yayasan mana Pak? Hah? Yayasan mana? Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadus Salihin. Karena semua jawabnya adalah otomatis pengurus yayasan, maka semua jawabnya ikut. Alhamdulillah. Nggak tahu apa. Nggak tahu kapan ya nanti. Kan wacana. Nanti ya, insya Allah ya Nanti biar pengurus yang usaha, saya nggak bisa ikut campur. Saya nggak bisa ikut campur. Dekat, ada yang ditanyakan? Nah, demikian tambahan kita menampilkan bahwa jalan maya mendengarkan atau bukan di dalam kajian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairati rabbik wa anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mustaqbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Tuwa naman yun. Kanina kumain meron. Kumain. Nggak tahu. Semangat yang masih pakai isi membuang.